Assalamualaikum sahabat Ashifa, terima kasih telah hadir di video ini. Serius, kami sangat menghargai setiap detik yang kamu berikan untuk menonton. Dan kami tidak percaya kamu datang ke sini secara kebetulan. Tidak mungkin, karena di dunia yang begitu luas, dengan jutaan pilihan video, kamu memilih ini. Berarti, ini bukan sembarang tayangan. Ini adalah sinyal, panggilan dari langit, sebuah pesan khusus yang sedang menunggumu membuka hati dan menyadarinya. Jangan kemana-mana, karena apa yang akan kamu dengar sebentar lagi bisa mengubah caramu memandang hidup. Bahkan mungkin, caramu mempersiapkan kematian. Jika hatimu merasa tergugah, jangan ragu untuk mengetik angka 77 di kolom komentar. Bukan angka biasa, tapi sebagai bentuk kesadaran bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif untuk perubahan dalam hidupmu. Sahabat Ashifa, hari ini kita akan membahas sesuatu yang tak akan pernah terhindar oleh siapapun. Ya, kita akan bicara tentang kematian. Tapi tenang, bukan dengan nada menyeramkan atau menakut-nakuti. Justru sebaliknya, kita akan membahasnya dengan cara yang hangat, penuh makna, dan menyentuh sisi terdalam jiwa. Karena kematian bukan akhir, tapi jembatan menuju pulang. Dan menariknya, dalam Islam, kematian seringkali mendekat dengan membawa tanda. Tanda yang tidak semua orang bisa lihat. Tapi kalau kamu cukup peka, cukup tenang, dan cukup jujur dengan diri sendiri, kamu akan menyadarinya. Inilah bagian pertama dari 10 tanda menjelang kematian menurut Islam. Mari kita buka mata dan hati bersama-sama. 1. Rasa gelisah yang muncul tanpa sebab. Pernahkah kamu merasa gelisah secara tiba-tiba saat semua sedang baik-baik saja? Kamu duduk di kursi, menatap langit, dan entah kenapa dada terasa sesak. Bukan karena utang, bukan karena masalah, tapi seperti ada yang menggedor pintu hati, mengetuk-ngetuk tanpa suara. Dalam Islam, kegelisahan yang datang tanpa sebab logis bisa jadi berasal dari bisikan ruh. Ini adalah pertanda ruhmu sedang menerima sinyal dari langit. Ruh itu gelisah karena tahu waktunya hampir tiba, tapi jasadmu belum siap. Gelisah seperti ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Karena sebelum ruh itu benar-benar dijemput, ia diberi waktu untuk menyadari. Maka jika kamu sering mengalami ini, jangan abaikan. Buka musyafmu, dekatkan dirimu, karena bisa jadi kamu sedang diingatkan. 2. Rasa asing terhadap dunia. Pernahkah kamu merasa asing di tengah keramaian kamu tertawa dengan teman-teman, tapi hatimu kosong? Kamu berada di tengah keluarga, tapi rasanya seperti orang luar. Kamu menikmati makanan favoritmu, tapi tidak ada rasa yang membekas. Jika kamu mengalami hal ini, jangan buru-buru menyalahkan diri. Ini bukan tanda kamu kehilangan arah. Justru ini adalah pertanda ruhmu sedang ditarik dari dunia sedikit demi sedikit. Dalam Islam, menjelang kematian, seseorang akan mulai kehilangan keterikatan terhadap dunia. Semua yang dulunya menyenangkan, jadi hambar. Semua yang dulu membuatmu semangat, kini seperti tak punya makna. Ini bukan depresi. Ini bisa jadi tahap awal dari proses pelepasan. Ruhmu sedang diberi rasa rindu untuk pulang. Tapi apakah kamu sudah menyiapkan bekal? 3. Tiba-tiba menjadi sangat ingin beribadah. Ini mungkin terdengar seperti hal positif. Dan memang benar. Tapi sadarkah kamu, bahwa keinginan mendalam untuk kembali salat tepat waktu, ingin menangis dalam tahajud, ingin membaca Al-Quran tanpa disuruh, semua itu bisa jadi tanda bahwa ruhmu sedang dipanggil lebih dekat. Allah Maha Pemurah. Dia tahu bahwa manusia sering lupa. Maka sebelum ajal benar-benar menjemput, Dia sentuh hatimu. Dia gerakkan jemarimu untuk mengambil wudhu. Dia dekatkan kamu dengan sujud. Tiba-tiba kamu merasa tenang saat dengar azan. Tiba-tiba kamu merasa berdosa saat tinggalkan salat. Tiba-tiba kamu rindu Ramadan, padahal belum dekat. Itu bukan tiba-tiba, itu adalah pengingat. Itu adalah tanda cinta dari langit. Jangan tunggu sampai panggilan itu menjadi yang terakhir. 4. Mulai menghindari maksiat tanpa alasan jelas. Kamu biasa mendengarkan musik keras. Tapi sekarang, kamu merasa bising. Kamu biasa scrolling hal-hal yang tidak pantas. Tapi sekarang, jari-jarimu seperti menolak. Kamu biasa melontarkan kalimat kasar. Tapi kini, lidahmu berat untuk berkata buruk. Ini bukan karena kamu mendadak alim, tapi karena ruhmu sedang dibersihkan. Allah sedang menyiapkan dirimu untuk bertemu dengannya. Dan Dia tidak ingin kamu datang dalam keadaan kotor. Sama seperti seseorang yang akan bertemu orang penting, maka ia bersiap.
Maka ruh pun demikian. Ketika ruh tahu waktu sudah dekat, ia secara alami mulai menjauhi hal-hal yang menodainya. Jika kamu sedang dalam fase ini, jangan ragu. Jangan kembali ke hal-hal yang menggelapkan hati. Teruskan, karena itu bukan proses kehilangan, tapi proses kembali. 5. Sering terbangun di sepertiga malam. Ini adalah tanda yang paling sering disebut oleh para ulama. Jika kamu sering terbangun di antara pukul 2 hingga 4 pagi, dan tidak ada sebab logis seperti mimpi buruk atau buang air, maka ini bisa jadi tanda spiritual. Waktu itu adalah saat di mana langit terbuka, saat rahmat Allah turun, dan para malaikat turun ke bumi. Jika kamu terbangun di waktu itu, jangan langsung lihat ponsel. Duduklah, diam, dengarkan detak jantungmu. Mungkin ruhmu sedang memanggilmu untuk berbicara dengannya. Seringkali, orang yang waktunya hampir tiba akan diberi kesempatan lebih besar untuk bangun di waktu itu. Diberi waktu lebih banyak untuk menangis, memohon ampun, dan menyiapkan diri. Jika kamu pernah mengalami hal ini, dan merasa ada energi yang berbeda, tulis di komentar, "Ya Allah, jangan matikan aku sebelum Engkau ridho padaku." 6. Merasakan waktu terasa sangat cepat. Baru bangun, tahu-tahu sudah malam. Baru masuk hari Senin, tahu-tahu Jumat sudah datang. Waktu seolah berlari, dan kita hanya bisa mengejar bayangannya. Dalam Islam, ini disebut sebagai tanda mendekatnya kiamat, baik kiamat besar maupun kiamat kecil berupa kematian. Jika seseorang merasa bahwa waktu berlalu dengan sangat cepat, bisa jadi itu adalah sinyal bahwa masa hidupnya sedang dikurangi secara halus. Waktu terasa cepat bukan karena dunia berputar lebih kencang, tapi karena keberkahan waktu itu diambil. Maka jika kamu merasa waktu seperti pasir yang terus mengalir dari sela jari, jangan anggap biasa. Tanyakan pada dirimu, untuk apa sisa waktumu akan digunakan. 7. Diberi rezeki dalam bentuk yang tak terduga. Kematian adalah misteri, tapi Allah Maha Adil. Ia tidak akan mencabut nyawa seseorang tanpa memberikan kemudahan. Maka salah satu tanda seseorang akan dipanggil adalah ia diberi kemudahan rezeki. Bukan hanya uang, tapi kemudahan dalam urusan, hutang yang lunas tanpa diduga, permintaan maaf yang datang dari orang yang dulu menyakitimu, pintu-pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka. Allah sedang menyempurnakan takdir hidupmu, menyelesaikan urusanmu, agar ketika kamu pergi, tidak ada lagi yang menggantung. Jika kamu merasakan akhir-akhir ini banyak kemudahan yang tak masuk akal datang padamu, mungkin itu bukan keberuntungan. Mungkin itu adalah persiapan pulang. 8. Mimpi bertemu orang tua atau orang tersayang yang sudah wafat. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Dalam Islam, mimpi bisa menjadi bentuk komunikasi antara ruh. Terutama jika mimpi itu jernih, terasa nyata, dan membuatmu terbangun dengan dada bergetar. Jika kamu sering memimpikannya orang tua yang sudah wafat, atau orang-orang solih yang telah tiada, itu bisa menjadi tanda bahwa ruhmu sedang diberi pelajaran tentang alam akhirat. Kadang, orang yang akan meninggal akan diberikan mimpi yang menguatkan, agar ia tidak takut, agar ia tahu, ada yang menanti di seberang sana. Jika kamu pernah mimpi seperti ini dan terbangun dengan air mata, tuliskan di komentar, "Ya Rab, jika Engkau panggil aku, panggil dalam keadaan iman yang sempurna." 9. Tubuh yang mulai mengalami perubahan aneh. Tubuh adalah saksi kehidupan, dan saat kematian mulai mendekat, tubuh akan memberi isyarat. Tiba-tiba sering lemas, nafas terasa pendek, pandangan sering kabur, atau bahkan, tubuh mulai kehilangan keseimbangan. Meskipun ini bisa jadi masalah medis, tapi dalam konteks spiritual, ini adalah pertanda bahwa ruh sedang bersiap keluar dari jasad. Dan tubuh, sebagai wadahnya, mulai kehilangan kekuatan. Jangan abaikan, tapi juga jangan takut. Hadapi dengan sadar, mungkin ini bukan tentang sakit, tapi tentang pesan dari langit yang sedang mengetuk kesadaranmu. 10. Hati yang tiba-tiba merasa siap untuk pergi. Ini adalah tanda paling lembut, tapi juga paling dalam. Tiba-tiba kamu merasa pasrah. Tidak takut mati, tidak takut kehilangan. Bahkan kamu mulai merasa, kalau memang ini saatnya, aku siap. Bukan karena putus asa, tapi karena kamu telah mengerti. Kamu tahu bahwa hidup ini hanya sebentar. Dan kamu merasa, sudah cukup berjalan di dunia. Kini saatnya pulang. Kalau kamu pernah merasakan perasaan ini, kamu bukan gila. Kamu bukan menyerah. Kamu sedang diberi karunia besar oleh Allah, yaitu keikhlasan yang tak semua orang bisa punya. Sahabat Ashifa,
Sampai di sini kita sudah membahas 10 tanda awal yang sering muncul menjelang kematian. Tapi ini baru bagian pertama. Karena pada bagian kedua nanti, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana ruh mempersiapkan perjalanannya, tanda-tanda yang muncul di alam sekitar, dan perilaku misterius yang sering dilakukan seseorang sebelum meninggal. Jangan sampai kamu lewatkan, karena bisa jadi, video berikutnya adalah potongan kunci untuk memahami takdirmu sendiri. Kalau kamu merasa video ini menggugah hatimu, bantu tulis angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk syukur dan penyambutan energi langit. Sahabat Ashifa, terima kasih masih bersama kami dalam perjalanan ini. Sungguh, bukan hal biasa ketika seseorang mau menyelami sesuatu yang tidak semua orang berani hadapi. Dan kalau kamu masih bertahan sampai bagian ini, itu pertanda hatimu sedang dibimbing menuju cahaya. Karena pembahasan kita bukan soal dunia, bukan tentang popularitas, bukan tentang tren viral di media sosial, tapi ini tentang kehidupan setelah hidup, tentang kepulangan, tentang fase akhir dari petualangan ruh yang telah lama mengembara di dunia yang penuh debu. Kalau kamu merasa konten ini membawa cahaya dan membangunkan sisi terdalam dari dirimu, jangan ragu untuk ketik angka 77 di kolom komentar. Biarkan semesta tahu bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif yang tidak semua orang punya keberanian untuk menyentuhnya. Sahabat Ashifa, di bagian sebelumnya kita telah membahas tanda-tanda yang muncul dari dalam diri. Tapi tahukah kamu, bahwa tanda menjelang kematian juga seringkali terlihat dari luar. Dari sikap, dari kebiasaan, dari cara seseorang menatap dunia. Di bagian kedua ini, kita akan membuka lapisan yang lebih dalam. Tentang perubahan yang tak terlihat mata, tapi terasa oleh jiwa. Dan mungkin, salah satu tandanya pernah kamu alami, atau sedang kamu alami sekarang. 1. Wajah yang tampak bersinar secara aneh. Ini bukan sinar biasa, bukan karena makeup atau pencahayaan kamera, tapi sebuah pancaran dari dalam, yang muncul di wajah orang-orang yang akan pergi dalam keadaan husnul khatimah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa ruh yang bersih akan memantulkan cahaya yang membuat wajahnya tampak lebih damai, lebih cerah, bahkan ketika tubuhnya sedang sakit parah. Ada kisah nyata tentang seseorang yang selama hidupnya sederhana, jarang tampil, tak dikenal publik. Namun saat wafatnya, wajahnya seolah bersinar. Bau harum menyelimuti tubuhnya, dan orang-orang yang hadir di pemakamannya merasa seolah sedang melihat seseorang yang sedang tertidur, bukan yang sudah tiada. Itulah tanda bahwa langit telah menjemputnya dengan lembut. Dan jika kamu pernah melihat fenomena seperti ini, tulis di komentar, aku bersaksi bahwa kematian bisa datang dengan indah. 2. Perubahan sikap yang mendadak. Bayangkan seseorang yang biasanya banyak bicara, tiba-tiba jadi pendiam. Yang biasanya mudah tersinggung, kini menjadi lembut dan tenang. Yang biasanya sulit memaafkan, kini tiba-tiba meminta maaf tanpa sebab. Perubahan-perubahan ini bukan tanpa makna. Ini adalah proses pemurnian ruh. Proses di mana ruh mempersiapkan dirinya untuk berpisah. Allah menyentuh hatinya, lalu membalikan kebiasaan buruk menjadi akhlak yang menenangkan. Salah satu tanda paling nyata adalah keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Bahkan dengan musuh, ia tiba-tiba menghubungi orang yang dulu ia sakiti. Ia meminta maaf, ia memberi tanpa pamrih, dan seringkali, orang-orang seperti ini meninggal tak lama kemudian. Sahabat Ashifa, jika kamu pernah mengalami perubahan sikap secara tiba-tiba tanpa alasan logis, renungkan. Mungkin itu bukan perubahan, tapi penyucian, dan jangan takut. Karena jika Allah menyucikanmu, itu tanda Ia menyayangimu. 3. Dorongan kuat untuk memberi. Pernahkah kamu merasakan dorongan tiba-tiba untuk bersedekah lebih banyak? Atau keinginan untuk memberi sesuatu yang kamu sukai kepada orang lain? Bahkan ketika kondisi finansialmu tidak sedang baik-baik saja. Dalam Islam, orang-orang yang akan diwafatkan dengan husnul khatimah seringkali diberi rasa ringan dalam memberi. Karena apa yang dia keluarkan, sesungguhnya bukan hilang, tapi sedang dikirim ke rumah barunya di alam barzakh. Dan uniknya, sedekah terakhir seseorang seringkali menjadi sebab pengampunan atas seluruh dosa-dosanya. Karena itu, jika kamu merasa belakangan ini hatimu mudah tersentuh dan tanganmu mudah terbuka untuk berbagi, jangan abaikan. Itu adalah jalan pulang yang sedang dibersihkan. 4. Alam sekitar merespons dengan aneh. Ini adalah hal yang tidak semua orang sadar. Alam, dalam keheningannya, seringkali menjadi saksi perubahan ruh manusia.
Pernahkah kamu melihat langit menjadi lebih teduh saat seseorang meninggal? Atau burung-burung berkumpul di sekitar rumah duka tanpa sebab? Atau kamu mencium bau harum tanpa tahu dari mana asalnya? Alam merespons kematian orang-orang yang disayangi langit dengan cara yang lembut. Karena ketika ruh yang tenang kembali, alam pun ikut bergetar. Dalam banyak kisah para wali, kematian mereka sering disertai dengan perubahan suasana yang sangat nyata. Langit menjadi redup tapi indah. Udara menjadi hening namun damai. Ini bukan tahayul, tapi fakta spiritual yang dicatat dalam banyak riwayat. Karena setiap kematian bukan hanya perpisahan, tapi juga penyambutan. 5. Doa-doa terakhir yang menggetarkan. Salah satu ciri orang yang akan meninggal dalam keadaan baik adalah doa terakhirnya. Dan yang menakjubkan, seringkali ia tidak sadar bahwa itu adalah doa terakhirnya. Ia mungkin mengucapkan, "Ya Allah, ambillah aku dalam keadaan Engkau ridho." Atau, "Ya Rab, aku rindu bertemu denganmu." Atau bahkan, ia hanya berkata, "Aku ingin mati dalam keadaan tersenyum." Dan tidak lama kemudian, ia benar-benar dipanggil. Sahabat Ashifa, kata-kata terakhir seseorang adalah cerminan dari kondisi ruhnya. Dan jika seseorang bisa mengucap doa dengan begitu tulus tanpa tahu bahwa ajal sudah dekat, itu adalah tanda bahwa ruhnya sedang diluruskan menuju cahaya. Jika kamu akhir-akhir ini sering mengucapkan doa-doa tentang kematian, bukan karena putus asa, tapi karena rindu pulang, itu bukan hal biasa. Itu tanda bahwa jiwamu sudah mulai mengenali rumah aslinya. 6. Meninggalkan dunia secara perlahan. Orang-orang yang akan meninggal seringkali mulai mengurangi keterikatannya dengan dunia. Mereka mulai jarang memeriksa media sosial, mulai malas membahas dunia, bahkan, mereka cenderung senang menyendiri. Ini bukan antisosial, tapi proses penarikan ruh dari hiruk-pikuk dunia. Mereka lebih senang merenung, menulis, atau duduk diam memandang langit sore. Kadang orang-orang di sekitarnya menyangka dia sedang sedih atau kehilangan arah. Padahal sebenarnya, dia sedang bersiap. Dia sedang mengemasi jiwanya. Ini adalah proses spiritual yang lembut, tapi kuat. Dan jika kamu merasa sedang dalam fase seperti ini, jangan takut. Bisa jadi kamu sedang diberi waktu ekstra untuk menyucikan ruh sebelum dijemput. 7. Perpisahan tanpa sadar. Seseorang yang akan wafat seringkali membuat perpisahan tanpa sadar. Ia datang ke rumah kerabat yang lama tidak dikunjungi. Ia menelpon teman lama. Ia meminta maaf kepada orang yang sudah dilupakan. Semua itu tampak biasa, tapi sebenarnya, itu adalah tanda bahwa ruhnya sedang merangkul sebanyak mungkin kebaikan sebelum pergi. Bahkan dalam beberapa kisah, seseorang meninggalkan pesan yang seolah sudah mengisyaratkan kepergian. Seperti berkata, "Jaga anak-anakku jika aku tidak ada." Atau, "Aku ingin dimakamkan di tempat ini." Dan tidak lama kemudian, semua itu menjadi kenyataan. Sahabat Ashifa, jika kamu atau orang terdekatmu pernah melakukan hal ini, ingatlah. Mungkin itu bukan kebetulan, tapi penanda bahwa ruh sedang bersiap berpamitan. Sampai di sini, kita telah menyelami lebih dalam tentang tanda-tanda yang sering muncul di tubuh, hati, sikap, bahkan alam sekitar menjelang kematian. Dan semua ini bukan untuk membuatmu takut. Justru sebaliknya, agar kamu dan kita semua bisa lebih siap, lebih damai, dan lebih dekat kepadanya. Karena sahabat Ashifa, kematian bukanlah tragedi. Kematian adalah panggilan cinta, dan setiap tanda yang muncul bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan, agar kita pulang dalam keadaan membawa cahaya. Kalau kamu merasa konten ini membuka hatimu dan menyadarkan hal-hal yang selama ini tak kamu sadari, bantu tulis angka 77 di komentar. Sebagai wujud syukur bahwa kamu diberi kesempatan untuk memperbaiki sebelum semuanya terlambat. Tapi, ini belum berakhir. Di bagian ketiga nanti, kita akan bahas bagaimana cara menghadapi tanda-tanda itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita atau orang terdekat menunjukkan gejala-gejala itu. Dan bagaimana agar kita bisa menutup hidup dengan senyuman, bukan penyesalan. Sampai jumpa di bagian ketiga. Dan semoga ruh kita semua diberi kekuatan untuk menyambut pertemuan dengannya dalam keadaan tenang dan bersih. Sahabat Ashifa, Alhamdulillah, kamu sampai juga di bagian ketiga. Dan kami yakin, kalau kamu masih menonton sampai titik ini, hatimu bukan hati biasa. Tapi hati yang sedang dibentuk oleh langit. Sedang dilembutkan oleh kasih sayang Allah. Karena tidak semua orang diberi keberanian untuk menatap kematian dengan mata terbuka dan hati yang sadar. Terima kasih karena masih bertahan di perjalanan ini.
Dan ingat, ini bukan hanya tontonan. Ini adalah peringatan, bukan yang menyeramkan, tapi yang menyelamatkan. Jangan lupa, jika kamu merasa konten ini memberi manfaat dan menggerakkan jiwamu, ketik angka 77 di komentar. Karena angka itu, seperti kita tahu, adalah bentuk penyambutan terhadap energi langit yang sedang menuntunmu menuju perubahan. Sahabat Ashifa, di 2 bagian sebelumnya kita sudah bahas tanda-tanda yang muncul dari dalam dan dari luar. Tapi pertanyaannya sekarang, lalu apa yang harus kita lakukan kalau tanda-tanda itu mulai muncul? Apa yang perlu kita persiapkan? Bagaimana caranya agar kita tidak kaget, panik, atau bahkan menyesal ketika tiba-tiba takdir datang mengetuk pintu? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan bicara tentang tindakan nyata. Langkah yang bisa kamu mulai dari hari ini. Karena tahu tanda saja tidak cukup. Yang penting adalah cara kita menjawab panggilan itu. 1. Jangan abaikan getaran kecil di hati. Seringkali, hati memberi sinyal terlebih dahulu sebelum tubuh ikut bicara. Kamu mungkin tiba-tiba merasa ingin salat lebih awal. Atau tiba-tiba ingin berdoa saat melihat matahari terbenam. Itu bukan kebetulan. Itu adalah ajakan lembut dari langit. Jangan tunda, jangan abaikan, jangan tumpuk dengan keraguan, karena getaran kecil itu bisa jadi adalah peluang emas terakhir yang diberikan Allah sebelum ruhmu dijemput. Mulai dari hal sederhana, wudhu di waktu luang, baca 1 ayat Quran sebelum tidur, atau hanya sekadar duduk diam sambil bersyukur masih hidup hari ini. Kalau kamu bisa menangkan perasaan halus itu, kamu sedang membuka jalan pulang yang penuh cahaya. 2. Perbanyak minta maaf dan maafkan orang lain. Tidak ada kematian yang lebih berat daripada yang membawa dendam dan luka. Karena ruh yang terikat oleh kebencian tidak akan mudah beristirahat. Kalau kamu merasa pernah menyakiti seseorang, cari jalannya untuk minta maaf. Kalau kamu pernah disakiti, cari cara untuk melepaskannya. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu ingin mati dalam keadaan ringan. Ingat, banyak orang wafat hanya beberapa hari setelah memaafkan. Dan banyak juga yang hidup dalam kesedihan karena belum sempat meminta maaf. Jangan tunggu terlalu lama, jangan tunggu besok, karena besok belum tentu datang. 3. Tinggalkan dunia secukupnya, bukan sepenuhnya. Kita tidak disuruh membenci dunia, tapi kita juga tidak diminta untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Kunci utamanya adalah secukupnya. Kalau kamu punya harta, gunakan untuk memberi. Kalau kamu punya kedudukan, gunakan untuk melindungi. Kalau kamu punya waktu luang, gunakan untuk mendekat. Karena dunia hanyalah pinjaman, dan kematian adalah waktu pengembalian. Maka jangan terlalu terikat, jangan terlalu sayang, karena yang paling berat dari kematian adalah ketika ruh ingin pergi, tapi hatinya masih digenggam dunia. 4. Latih diri untuk ikhlas melepas. Salah satu keterampilan ruhani yang paling sulit adalah ikhlas. Ikhlas kehilangan, ikhlas ditinggalkan. Ikhlas menerima takdir yang tidak sesuai keinginan. Tapi justru itu bekal terbaik untuk menghadapi kematian. Karena ketika ruh keluar dari tubuh, dia butuh kelapangan. Dan ikhlas adalah pintu untuk kelapangan itu. Mulailah belajar dari hal kecil. Ikhlas saat kehilangan uang, ikhlas saat ditolak, ikhlas saat doa belum terkabul. Setiap latihan itu akan membuat ruhmu lebih siap menghadapi perpisahan yang sesungguhnya. 5. Pelajari tentang kematian, bukan takuti. Ada banyak orang takut mati karena tidak pernah belajar tentangnya. Padahal dalam Islam, memahami kematian adalah bagian dari keimanan. Buka kitab, dengarkan kajian, tonton kisah para syuhada, karena semakin kamu tahu, semakin kamu siap. Kematian bukan monster yang menakutkan. Ia adalah kendaraan untuk sampai ke tujuan. Kalau kamu tahu rute dan peta jalannya, kamu tidak akan panik ketika harus berangkat. Dan kalau kamu mau belajar dengan hati terbuka, kamu akan menemukan bahwa ternyata mati itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang bisa dinanti. 6. Rajin salat malam meskipun hanya 2 rakaat. Ini bukan ibadah berat. Cukup bangun sebentar, ambil wudhu, dan duduk menghadap kiblat. Kamu tidak perlu lantunan doa panjang. Cukup, bisikkan, "Ya Rab, jangan panggil aku sebelum Engkau ridho." Dan air matamu akan berbicara lebih dari ribuan kalimat. Salat malam adalah kunci kedekatan ruh dengan langit. Dan seringkali, ruh yang sering bertemu dengan Tuhannya di malam hari, akan dipanggil dengan cara yang paling lembut. Jadi sahabat Ashifa, jika kamu mulai sering terbangun tengah malam, jangan sia-siakan. Mungkin itu bukan gangguan,
Tapi undangan. 7. Jaga lisan seperti menjaga nyawa. Banyak orang mati dalam keadaan membawa dosa dari lisan. Gibah, fitnah, sumpah palsu, kalimat penuh kebencian, padahal semua itu sangat ringan di mulut, tapi sangat berat di neraca timbangan akhirat. Kalau kamu ingin menutup hidupmu dengan tenang, mulai sekarang jaga ucapan. Bicara yang perlu, diam saat marah, ucapkan doa sesering mungkin, dan sebisa mungkin, biarkan lisanmu menjadi saksi kebaikan saat ajal datang. Karena siapa tahu, kata terakhir yang kamu ucapkan, adalah kata terakhir yang akan kamu bawa ke alam sana. 8. Jangan tunda tobat, meski dosamu banyak. Ini adalah poin paling penting. Tobat bukan untuk orang yang sudah siap. Tobat adalah untuk orang yang sadar. Jangan tunggu kamu menjadi sempurna untuk bertaubat. Karena bisa jadi, kamu tak akan pernah jadi sempurna. Dan jangan tunggu kamu merasa bersih. Karena justru tobatlah yang akan membersihkanmu. Setiap malam, buat satu waktu untuk berbicara kepada Allah. Akui semua, menangislah jika perlu. Katakan, "Ya Rab, aku tahu aku banyak salah. Tapi aku ingin Engkau menutup hidupku dengan kasih, bukan murka." Sahabat Asy-Syifa, Allah tidak melihat berapa besar dosamu, tapi berapa tulus tobatmu. Dan jika kamu bisa memulai tobat hari ini, maka kamu telah mengambil satu langkah paling penting dalam hidup. 9. Persiapkan wasiat dan tinggalkan kebaikan. Banyak orang mengira membuat wasiat hanya untuk orang sakit. Padahal sebaik-baiknya orang adalah yang meninggal dalam keadaan siap. Tinggalkan catatan tentang apa yang kamu inginkan. Titipkan pesan untuk anak-anakmu. Simpan sedekah rutin sebagai amal jariah. Dan pastikan hidupmu punya jejak kebaikan yang terus mengalir meskipun kamu sudah tidak ada. Karena yang membuat kematian menjadi indah bukanlah proses matinya, tapi warisan kebaikan yang ditinggalkan setelahnya. 10. Berdoalah untuk husnul khatimah setiap hari. Ini adalah doa paling penting yang sering dilupakan. Padahal kita tidak tahu kapan, di mana, dan dalam keadaan apa ajal akan datang. Maka biasakan berdoa, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Engkau ridho. Ya Allah, jadikan kematian sebagai pintu cahaya, bukan pintu murka. Ya Allah, pertemukan aku dengan wajah-Mu dalam keadaan ruhku tersenyum." Sahabat Asy-Syifa, orang yang sering meminta husnul khatimah, akan dibimbing menuju jalan yang lurus. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak panik. Karena ia tahu, ia sedang dijemput oleh kekasihnya. Sampai di sini, kita telah membedah bukan hanya tanda-tanda menjelang kematian, tapi juga langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan sejak sekarang. Karena hidup yang baik adalah yang dipersiapkan untuk mati dengan tenang. Dan kematian yang tenang hanya datang pada mereka yang hidup dengan kesadaran. Kamu bukan sedang membaca cerita orang lain. Kamu sedang membaca cerita tentang dirimu sendiri. Dan kalau kamu bisa merasa getarannya, maka kamu sedang disapa oleh langit. Tulis angka 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu bukan sekadar menonton, tapi sedang menyambut hidayah, sedang menyambut persiapan pulang. Tunggu dulu, karena perjalanan ini belum usai. Masih ada satu bagian terakhir. Kesimpulan pamungkas yang akan merangkum seluruh pesan dari bagian 1, 2, dan 3. Di sana kita akan bicara tentang mengapa kematian justru bisa menjadi anugerah, bagaimana kita bisa meninggalkan dunia dengan damai, dan cara membuat hidup singkat ini tetap abadi. Sampai jumpa di bagian kesimpulan. Dan semoga setiap langkah yang kamu ambil setelah ini, adalah langkah menuju cahaya. Sahabat Asy-Syifa, yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menyimak hingga titik ini. Tidak semua orang kuat untuk mendengar pembahasan tentang kematian. Tapi kalian masih di sini, masih bersama Syifaul Qalbi, dan itu bukan hal yang biasa. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibentuk, sedang disiapkan, dan sedang dibangunkan untuk satu perjalanan paling agung, kembali pulang kepada Sang Pencipta. Hari ini, kita sudah membahas satu topik yang mungkin paling dihindari manusia, tapi juga paling pasti datangnya. Kematian, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menundanya, dan tidak ada yang bisa bernegosiasi dengannya. Ia datang dengan izin Allah, pada waktu yang paling tepat, dan dengan cara yang tak pernah keliru. Kita tadi sudah menelusuri tanda-tandanya. Dari tubuh yang perlahan kehilangan kekuatan, dari nafas yang mulai tidak seimbang, dari mata yang memudar cahaya, hingga cahaya wajah yang semakin damai atau sebaliknya. Semua itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan.
Karena justru kesadaran itulah yang seringkali hilang dalam kehidupan kita yang penuh kesibukan. Sahabat Ashifa, coba kita renungkan sebentar saja. Di antara semua tanda yang kita pelajari tadi, mana yang paling dekat dengan kehidupanmu sekarang? Apakah ada orang tua kita yang sedang mengalami salah satunya? Atau justru tubuhmu sendiri yang mulai memberi sinyal? Tenang, tidak semua tanda kematian berarti ajal sudah di depan mata. Tapi setiap tanda adalah pengingat agar kita mulai berbenah. Karena kita tidak tahu, kapan tanda itu jadi yang terakhir. Mungkin hari ini kamu sehat. Mungkin sekarang kamu kuat. Tapi siapa yang bisa menjamin 1 jam ke depan? Siapa yang bisa menjamin bahwa mata yang sedang membaca tulisan ini, masih akan terbuka esok pagi? Itulah kenapa kematian bukan sesuatu yang harus ditunggu. Tapi harus disiapkan, setiap saat, setiap waktu. Dan kalau kamu bertanya, apa sih yang paling penting untuk dilakukan setelah tahu semua tanda ini? Maka jawabannya cuma satu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Sebaik-baik persiapan adalah kembali taat. Sebaik-baik bekal adalah amal saleh yang ikhlas. Karena tubuh ini akan hancur, dunia ini akan kita tinggalkan, tapi amal baik akan tetap membersamai. Sahabat Ashifa, ada satu kisah dari para salafus salih yang sering bikin hati ini bergetar. Ada seseorang yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai orang biasa saja. Tidak populer, tidak kaya raya, tidak punya jabatan. Tapi saat ia wafat, jenazahnya disambut ribuan orang, bahkan langit seperti memberi pertanda. Kenapa? Karena ia adalah ahli tahajud. Ia mungkin tak dikenal manusia, tapi namanya harum di langit. Artinya apa? Kematian bukan tentang siapa kamu di dunia, tapi siapa kamu di hadapan Allah. Dunia boleh melihat kita sebagai orang kecil, tapi jika hidup ini penuh doa, sujud, dan ketulusan, maka kita sedang menulis kisah besar untuk akhirat nanti. Sahabat Ashifa, yuk kita lihat lagi hidup kita. Apakah waktu kita masih banyak habis di media sosial? Apakah hati kita masih keras saat mendengar azan? Apakah kita masih lebih sibuk mengejar pujian manusia daripada ridho Allah? Jika iya, maka ini waktunya untuk berubah. Bukan nanti, tapi sekarang. Karena detik ini bisa jadi detik terakhir. Dan jangan remehkan amal kecil. Senyum pada orang tua, sedekah Rp1.000, bantu tetangga yang kesusahan, zikir sebelum tidur, wudhu sebelum tidur, istighfar setelah subuh. Semua itu adalah permata-permata kecil yang akan jadi cahaya di alam kubur. Percayalah, amal-amal itu akan menunggu kita, bahkan menyambut kita saat ruh meninggalkan jasad. Sahabat Ashifa, di antara kita mungkin ada yang merasa, aku sudah terlalu banyak dosa. Tapi jangan pernah berpikir bahwa pintu tobat tertutup. Allah tidak pernah menolak hamba yang kembali. Tidak peduli seberapa gelap masa lalumu, asal kamu sungguh-sungguh bertobat, maka cahaya akan mulai masuk ke dalam jiwamu. Coba sekarang, niatkan dari hati yang paling dalam, ya Allah, aku ingin wafat dalam keadaan Engkau ridho. Kalimat ini kalau keluar dari hati yang ikhlas, maka langit akan mencatat. Malaikat akan menjadi saksi, dan semoga hidup kita diarahkan menuju husnul khatimah. Amin. Sahabat Ashifa, kematian bukan akhir. Ia adalah awal dari babak kekal. Dunia ini hanya singgah, seperti orang yang turun sebentar di halte, lalu naik ke kendaraan yang lebih jauh. Pertanyaannya sekarang, apakah kita membawa tiketnya? Apakah kita sudah siap menempuh perjalanan panjang setelah ruh berpisah dari tubuh? Itulah kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk sering-sering mengingat kematian. Bukan supaya kita jadi murung, tapi supaya kita tidak tertipu dunia. Supaya kita tidak terlalu cinta pada yang fana. Supaya kita paham bahwa rumah besar kita adalah akhirat, bukan dunia ini. Sahabat Ashifa, kalau kamu merasa video ini membuka hatimu, beri tanda dengan ketik 77 di kolom komentar. Itu jadi isyarat bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif, dan siap berjalan di jalan Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Dan kalau kamu mencintai seseorang, doakan agar mereka wafat dalam husnul khatimah. Karena cinta yang paling tulus bukan hanya soal dunia, tapi juga mendoakan keselamatan akhirat mereka, termasuk orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, guru kita, dan sahabat yang pernah menemani dalam kebaikan. Terakhir, yuk kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan dan mematikan. Jika kematian adalah kepastian yang tak bisa ditawar, maka kami mohon wafatkan kami dalam husnul khatimah.
Jangan biarkan kami mati dalam keadaan lalai. Jadikan detik-detik terakhir kami adalah detik penuh zikir, penuh iman, dan penuh cinta kepadamu. Ya Hayu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kami memohon dengan seluruh kelemahan kami, kabulkanlah. Sahabat Ashifa, kalau hari ini kita masih hidup, berarti Allah masih beri kita kesempatan. Manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai penyesalan datang saat ruh sudah tak bisa kembali. Mari jadi orang yang paling cerdas, yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan diri untuknya. Sampai jumpa di konten selanjutnya dari Shifaul Qalbi. Kita akan bahas hal-hal gaib, spiritual, dan hikmah kehidupan yang akan terus membuatmu dekat dengan langit. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, dan sebarkan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Semoga jadi jariah yang tak putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.